Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TI 1 kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang derivasi. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan universal instansiasi. Universal instansiasi dari suatu ekspresi kuantor universal X, AX dapat diderivasi A dalam kurung T untuk setiap term T sebagai contoh. Contoh 18-1. AX sama dengan X sedang belajar. Ekspresi kuantor universal X AX dapat dibaca semua X sedang belajar, dan dari sini dapat diderivasi atau diturunkan suatu pernyataan adik Dewi sedang belajar. Secara formal, jika X merupakan variabel, T merupakan term, dan A adalah suatu ekspresi, maka contoh berikut ini pasti dapat disebut valid. Contoh 18-2. Kuantor universal X A implikasi subjek A. Validasi ekspresi tersebut dapat diderivasi dari penentuan nilai kuantor universal X. Jika A bernilai benar untuk semua X, maka pasti benar pula untuk X sama dengan T. Persoalan substitusi ini tidak boleh menimbulkan kelas antar variabel atau T harus bukan variabel terikat dari kuantor apa saja yang masih ada. Dengan demikian, rumus pada contoh 18-2 di atas dapat diganti dengan aturan inference berikut. Aturan 18-1 Universal Instantiation UI. Kuantor universal X A menghasilkan subjek A. Lihat contoh pemakaian berikut. Contoh 18-3. Kuantor universal X gajah X implikasi punya belalai X. Gajah Dumbo implikasi punya belalai dalam kurung Dumbo. Pada umumnya, A dalam kurung Y dihasilkan dari kuantor universal X AX karena subjek A X sama dengan A Y. Dan di sini juga dapat dipastikan akan ada yang disebut trivial instansiasi subjek A yang membuat A tidak berubah. Selanjutnya, dari kuantor universal X AX diperoleh AX. Perhatikan contoh argumen lengkap berikut. Contoh 18-4. 1. Semua gajah mempunyai belalai. Premis 1. Dumbo seekor gajah. Premis 2. Dengan demikian, Dumbo mempunyai belalai. Kesimpulannya, untuk melakukan derivasi, misalkan GX adalah X adalah gajah, BX adalah X mempunyai belalai, dan D adalah Dumbo. Maka dari setiap baris pernyataan pada argumen di atas dapat diaplikasikan aturan 18-1 Universal Instantiation UI. Dengan memastikan bentuk instansiasi dari subjek A. Lihat contoh pada pembuktian argumen di atas yang sudah berbentuk ekspresi logika yang ditulis berikut ini. Contoh 18-5. Semua gajah mempunyai belalai. Ekspresinya adalah kuantor universal X GX implikasi BX. Dumbo seekor gajah, ekspresinya adalah G dalam kurung D. Dengan demikian, Dumbo mempunyai belalai. Ekspresinya B dalam kurung D. Sekian materi dari instansiasi. Saya Hana Hernanda Putra, dan materi ini akan dilanjutkan oleh Siti Holyatun Nafsa. Dilanjutkan dengan saya, Siti Holyatun Nafsa, akan menjelaskan tentang universal generalisasi. Universal generalisasi jika A adalah ekspresi apa saja dan X adalah variabel yang tidak bebas pada pernyataan atau premis mana saja, maka aturan berikut dapat diberlakukan. Aturan 18-2 Universal generalisasi atau UG. A menghasilkan kuantor universal X A. Kalau X menjadi terikat pada proses tersebut, maka disebut universal generalisasi melewati X. Pada saat itulah harus dipastikan bahwa subjek dari universal generalisasi harus dibatasi. Jika sesuatu melewati X, maka X tidak tampak pada premis mana saja sebagai variabel bebas. Jika X tidak tampak bebas pada premis mana saja, maka X menunjukkan pada individual yang sama dan harus dipastikan. Misalkan A dalam kurung X tampak pada suatu premis, maka AX hanya benar untuk X. Dan tentu saja salah satu individu lainnya. Jika X bersifat tetap, maka tidak bisa digeneralisasi melewati X.
Generalisasi dari suatu individu tertentu ke seluruh populasi disebut tidak kuat atau unsound. Di pihak lain, jika X yang tidak tampak pada premis mana saja atau jika X terikat pada semua premis, maka X dianggap menggantikan siapa saja. Dan generalisasi dapat dipakai tanpa batasan. Perhatikan contoh universal generalisasi dengan masalah berikut yang memiliki universe of discourse. Suatu kelompok mahasiswa dari bidang studi ilmu komputer dan tentunya dianggap semua mahasiswanya menyukai pemrograman. Derivasi akan membuktikan bahwa setiap mahasiswa ilmu komputer pada universe of discourse menyukai pemrograman. Contoh 18 strip 9. AX sama dengan X-nya adalah mahasiswa ilmu komputer. BX sama dengan X-nya adalah menyukai pemrograman. Selanjutnya dibuat dua buah premis seperti berikut. Kuantor universal X, AX adalah premis 1. Kuantor universal X, AX, implikasi BX adalah premis 2. Sedangkan kesimpulannya adalah kuantor universal X, BX merupakan kesimpulan. Maka untuk pembuktiannya akan disusun seperti berikut. Contoh 18 strip 10, buktikan kuantor universal X, AX, kuantor universal X, AX, implikasi BX, inference atau diturunkan kuantor universal X, AX. Pembuktian kuantor universal X, AX, implikasi BX. Diturunkan dari sini. Kuantor universal X, AX diturunkan dari sini. Ini dan ini adalah sebagai premis. Kuantor AX, implikasi BX, AX adalah subjek. Ini subjek dan ini subjek. BX merupakan modus ponens. Kuantor universal X, BX merupakan universal generalisasi. Terbukti. Dalam pembuktiannya tersebut terlihat kalau BX adalah X menyukai pemrograman yang kemudian digeneralisasi menjadi kuantor universal X, BX dan dibaca untuk semua X. X menyukai pemrograman. Generalisasi ini hanya dimungkinkan jika semua instance dari X pada premis-premis semuanya terikat. Jika premis kuantor universal X, AX diganti dengan AX, maka universal instansi pada X tidak kuat lagi. Ini menjadi masalah karena X bersifat tetap dan universal. Generalisasi pada variabel tetap tidak kuat lagi. Pada contoh berikut akan dilakukan derivasi dua variabel. Kuantor universal Y, kuantor universal X, AXY dari kuantor universal X, kuantor universal Y, AXY. Dan akan ditulis seperti berikut. Contoh 18 strip 11. Buktikan kuantor universal X, kuantor universal Y, AXY, inference atau diturunkan kuantor universal Y, kuantor universal X, AX. Pembuktiannya. Kuantor universal X, kuantor universal Y, AXY. Dari sini ya diturunkan. Ini sebagai premis. Kuantor universal Y, AXY sebagai subjek. AXY sama juga sebagai subjek. Kuantor universal X, AXY sebagai universal generalisasi. Kuantor universal Y, kuantor universal X, AXY sebagai universal generalisasi. Sehingga terbukti. Juga dengan langkah yang sederhana saja, pembuktian ini juga menunjukkan kalau kuantor universal dapat diubah-ubah. Sekian penjelasan dari saya mengenai universal generalisasi. Dan akan dilanjutkan dengan Eda Oktaviani. Baik, dilanjutkan oleh saya Eda Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensial generalisasi. Eksistensial generalisasi. Jika term T pada PT, maka dapat dibuat X memenuhi PX. Jadi, PT mengimplikasikan secara logis beberapa X, P dalam kurung X atau beberapa X, A. Dengan A, suatu ekspresi apa saja dapat diderivasi dari subjek A dengan T sebagai term apa saja yang menggantikan X.
Aturan 18.3 eksistensial generalisasi. Subjek A sama menghasilkan beberapa X A. Contoh pemakaian EG, misalkan Badu adalah seorang mahasiswa ilmu komputer yang memiliki indeks prestasi kumulatif sebesar 4,00, maka tentunya yang dimaksud hanyalah satu orang saja, yakni Badu. Mahasiswa ilmu komputer ber-IPK 4,00. Sekarang buat contoh dan keterangan dari keterangan tersebut. Contoh 18-14 dari hal berikut ini, jika B sama dengan Badu, K X sama dengan X mempunyai IPK 4,00 dengan menggunakan EG dapat dikerjakan secara cepat. K dalam kurung B menghasilkan beberapa X, K sama dengan X. Di sini jika X diganti dengan Badu pada KX, maka diperoleh K dalam kurung B. Untuk lebih memahami cara kerja EG, lihat contoh argumen berikut. Contoh 18-15, yaitu setiap mahasiswa yang memiliki IPK sama dengan 4,00 adalah pandai. Badu memiliki IPK 4,00. Dengan demikian, ada seseorang yang memiliki IPK 4,00. Jika kesimpulan dengan jelas mengikuti premis-premisnya, maka bisa saja argumen tersebut diganti pernyataannya menjadi seperti contoh berikut. Contoh 18-16 itu jika setiap mahasiswa yang memiliki IPK sama dengan 4,00 adalah pandai, maka Badu adalah pandai jika dia memiliki IPK 4 sama dengan 4,00. Jika sekarang mempergunakan pernyataan Badu memiliki IPK sama dengan 4,00 dan kemudian memakai aturan modus ponen, maka akan diperoleh pernyataan Badu adalah pandai. Jadi pertanyaannya sama saja dengan pernyataan jadi pernyataannya sama saja dengan pernyataan ada seseorang mahasiswa Badu yang pandai. Untuk membuktikannya dibuat ekspresi berikut. Contoh 18-17 yaitu poin ke-1, K sama dengan X K dalam kurung X sama dengan X memiliki IPK 4,00. PX sama dengan X adalah pandai. B adalah Badu. Maka argumen dapat ditulis ekspresinya seperti berikut. Kuantor universal X, KX implikasi PX, K dalam kurung B diturunkan eksistensial X, PX. Pembuktiannya itu kuantor universal X, KX implikasi PX yaitu sebagai premis. Jadi yang ini itu diturunkan jadi ini. Turunkan KB implikasi PB sebagai premis subjek. KB-nya itu dari sini, ini diturunkan. Dan PB-nya dari sini. PB-nya kita turunkan. PB itu sebagai modus ponen atau modus ponen itu yang dihilangkan. Diturunkan eksistensial X, P dalam kurung X yaitu sebagai eksistensial generalisasinya.
Terbukti jika hasil derivasi tersebut dapat dibaca. Ada seseorang mahasiswa Badu yang pandai, seperti yang telah diuraikan pada bab 16 di depan tentang kuantor, dan pada subbab yang menjelaskan hubungan antar kuantor. Diketahui jika negasi X atau negasi tidak beberapa X, Px secara logis akan menghasilkan kuantor universal X. Negasi P sama dengan X, atau dengan penulisan pembuktian tersebut adalah negasi eksistensial X, Px diturunkan universal X, negasi Px. Jadi sekarang buktikan dengan menggunakan derivasi. Contoh 18, buktikan negasi X atau eksistensial X, Px diturunkan universal X, negasi Px. Pembuktiannya, P dalam kurung X kita coret, yaitu sebagai asumsi, diturunkan eksistensial X, P dalam kurung X itu sebagai EG-nya, yaitu EG itu yang tadi eksistensial generalisasi. Diturunkan lagi negasi EX atau eksistensial X, Px implikasi eksistensial X, Px itu sebagai premis atau teorema deduksi. Diturunkan ke sini. Negasi Px itu sebagai modus tollens. Diturunkan. Sama dengan kuantor X, negasi Px itu sebagai UG. Terbukti tentunya sekarang bisa juga dibuktikan. Contoh berikut. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Faris. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Materi yang dibawakan saya adalah unification. Unification sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya kata benda, penyatu atau penggabung. Seringkali kuantor universal dapat diabaikan. Kuantor universal adalah objek semestinya yang mempunyai sifat atau kalimat yang menyatakan. Contoh berikut: X ditambah Y sama dengan Y dan sama dengan Y ditambah X. Kedua variabel tersebut, X dan Y, pasti terkuantor secara universal karena menunjuk kepada semua X dan semua Y. Masalah akan terjadi kalau pernyataan tersebut digunakan sebagai premis. Jadi kedua variabel tersebut akan terjadi masalah jika kedua variabel tersebut digunakan sebagai premis. Premis sendiri itu artinya kesimpulan. Variabel apa saja yang bebas dipremis tapi tetap pada pembuktian terkait pada suatu individual tertentu. Untuk mengatasi variabel pada premis-premis yang dinyatakan tidak tetap tersebut disebut true variable. Jadi premis-premis yang tidak tetap, kesimpulan-kesimpulan yang tidak tetap bisa disebut true variable. True variable sendiri adalah variabel-variabel yang dapat diganti dengan term apa saja.
item itu adalah subjek atau predikat. Nah, dengan menggunakan true variable, kuantor universal dapat diabaikan dan tentu saja membuat pembuktian menjadi lebih mudah dan lebih pendek dan jelas juga. Jika menggunakan true variable, maka pembuktiannya akan lebih mudah dan lebih jelas. Dua ekspresi dilihat akan unifi jika di sana instansi yang membuat kedua ekspresi tersebut identik. Proses menyatukan ini disebut unification. Jadi kesimpulannya unification adalah dua ekspresi yang saling identik dan juga disatukan. Unification itu kan adalah artinya kata benda yang disatukan, digabungkan. Maka kesimpulannya unification adalah dua ekspresi yang bisa atau dapat digabungkan. Selama proses penggabungan itu disebut unification. Terima kasih dari kelompok 7 yang sudah memberikan materinya. Terima kasih.